adat, berkebun, berladang dan sebagainya. Mohon izin, kalau ada pihak perusahaan, bagaimana kita mau berkembang kalau perusahaan melarang kita membangun? Bagaimana kita mau berkembang kalau perusahaan melarang kita berkembang? Kebudayaan adat istiadat, terutama lihat berusuh, tidak terlepas dari kebiasaan berkebun. Tetapi kalau ini menjadi patokan bahwa undang-undang melindungi, melarang, jujur Pak Bupati, di mana lagi masyarakat adat berusuh ini mau berkebun? Ini yang diharapkan sebagai titipan kami masyarakat adat. Tentu hal-hal seperti ini sangat-sangat krusial dan sangat-sangat sensitif. Karena mengingat bagian dari seluruh yang ada di sini tidak semuanya sekolah, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki posisi-posisi strategis, tidak semua berpendidikan tinggi. Tetapi kalau hak-hak masyarakat adat ini kita mulai dari hari ini kita perhatikan, yakin dan percaya, kemana yang tidak sekolah mungkin jadi gembel, maka saya minta dengan sangat sebagai Kepala Adat Besar Dayak Lusuh menitipkan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, hal-hal ke depan akan menjadi prioritas kita semua. Mengingat tidak lagi kita kembali ke zaman dahulu, kita akan maju terus, berkembang terus, menghadapi segala problema-problema yang ke depan, menghadapi segala tantangan global. Maka dengan hal ini sinergisitas lembaga adat dengan pemerintah sangat-sangat kita butuhkan, sangat-sangat kita harapkan. Tidak terlepas dengan apa yang saya sampaikan, Bencubon Sawat ini bagian dari cinta kita. Bencubon Sawat ada bagian dari kebiasaan leluhur. Tidak hanya serta-merta minta dibuatkan rekor muri, tetapi ini adalah rasa bagian yang terdahulu, sebagaimana Yaki Bugang Yadul Lawang mengarahkan ini kepada kami, bahwa ini harus dijaga sesuai dengan leluhur martabat yang ada. Patut kita syukuri dengan berbagai macam hal yang sudah diperlihatkan, dengan berbagai hal yang sudah kita lihat di sini, mulai dari tadi siang, tadi pagi sampai saat ini. Inilah dasar bahwa kekuatan-kekuatan leluhur itu masih sampai saat ini. Kekuatan-kekuatan inilah yang patut kita amanahkan ke dalam hidup kita. Jangan sampai budaya-budaya barat, jangan sampai budaya-budaya luar menguasai kepribadian kita untuk meninggalkan kebiasaan budaya kita, terutama anak-anak muda. Mohon saya minta kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak Dayak Lusuh, boleh berpenampilan gaul, tapi jangan sampai lupa bahasa sendiri. Kalau seandainya ada anak Belusuh yang sekolah S1, S2 tidak menggunakan bahasa Belusuh, saya minta buatkan surat pengunduran dari orang Belusuh. Karena itu bagian dari leluhur kita. Tidak ada yang diharapkan lagi kalau bukan kita. Tidak ada yang kita harapkan kalau bukan anak-anak muda saat ini. Jujur secara pribadi perlu saya sampaikan, seyogyanya saya tidak pantas berdiri di depan kalian, karena saya bagian dari anak terkecil. Tapi bagian itu juga yang membuat saya harus besar, karena penghormatan kepada saya, sehingga saya bisa duduk bersama dengan Bupati Tanah Tidung hari ini. Ini satu kehormatan buat saya Bapak Ibu. Ini satu kebanggaan buat saya. Tentu harapan saya ke depan, tidak hanya anak Belusuh, semua etnis yang ada di Kabupaten Tanah Tidung perlu bersama-sama menjunjung kearifan dan kebiasaan adat istiadat kita. Baik Bapak Ibu, para tamu hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, izin Pak Bupati, Ibu, Pak DPR, semua yang ada di depan lah. Kalau nggak di stop, saya ini biasanya kepanjangan. Tapi mengingat waktu, mungkin ini yang sekiranya saya sampaikan untuk kita semua. Kalau ada hal-hal, baik bahasa atau tutur, tingkah laku yang mungkin agak kurang berkenan kepada kita semua, mohon saya dimaafkan, dimaklumi. Jujur, secara pribadi, bermohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Kekurangan itu pasti ada bersama saya. Kalau ada salah saya, mohon ditinggalkan, buang di sungai, ambil bahasa yang kira-kira baik, itu yang kita gunakan nanti.
Saya yakin dan percaya KTT ke depan seperti yang tadi disampaikan pidato pertama Pak Bupati akan lebih bagus dan lebih maju. Itu harapan kita semua. Terakhir, titip salam atas nama Lembaga Adat Besar Dayak Belusu. Tidak terlepas izin Pak Bupati mengingatkan kita semua, karena sebentar kita akan melakukan atau mengadakan, apalagi ini sudah dekat bulan politik. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan pendapat yang justru memecah belahkan orang-orang KTT, orang-orang kita sendiri. Mari perbedaan pendapat itu kita ambil sebagai makna yang luar biasa, mengindahkan berjalannya demokrasi kita, mengindahkan bagaimana KTT-nya ke depan. Itu harapan saya. Jangan sampai persoalan akan menjadi gaduh di antara kita. Ingat, tidak mungkin Kabupaten Malinau akan bantu kita. Tidak mungkin Kabupaten Tanah Tidung akan bantu. Tidak mungkin provinsi akan bantu kalau bukan masyarakat yang ada yang saat ini dalam pemerintahan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Ini yang kita harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Adil Katalino, Pak Suramin, Kak Saruga, Pak Sayap, Kak Jubata. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Adat Besar Dayak Belusu Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ignatius Rudi, SPD NH. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan dan arahan Bupati Tanah Tidung kepada yang terhormat Bupati Tanah Tidung Bapak Ibrahim Ali. Kepadanya disilahkan. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bupati Tanah Tidung Bapak Ibrahim Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati saudaraku Kepala Adat Besar Dayak Belusu Provinsi Kalimantan Utara, Saudara Ignatius Rudi Yangop SPD MH. Selamat datang Pak Ketua dan selamat atas terpilihnya sebagai Kepala Adat Besar Dayak Belusu Provinsi Kalimantan Utara. Semoga adat dan budaya Dayak Belusu di Provinsi Kalimantan Utara akan jauh lebih maju di tangan Pak Ketua. Sekali lagi selamat Pak Ketua. Dan kemudian yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Tidung, sekarang Ketua sementara, mohon maaf Pak Ketua salah sebut, belum definitif, dan Wakil Ketua sementara, dan kemudian anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung yang terhormat. Dan kemudian yang saya hormati PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Tidung beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Tidung yang saya hormati. Dan kemudian yang saya hormati Kepala Adat Belusu
Kabupaten Tanah Tidung, Saudara Saiful yang tadi baru saja menyampaikan sambutan yang luar biasa, dan sekaligus selamat atas terpilihnya sebagai Kepala Adat Brusu Kabupaten Tanah Tidung. Dan yang saya hormati Kepala Adat Malinau, Kepala Adat Bulungan, dan yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Tidung yang saya cintai, dan seluruh masyarakat dan warga adat Dayak Brusu Provinsi Kalimantan Utara yang hadir di Kabupaten Tanah Tidung pada hari ini atau pada sore hari ini. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjub saya, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Mungkin dikarenakan tadi keterlambatan saya datang ke panggung ini sehingga membuat Bapak dan Ibu menunggu cukup lama dan mungkin membuat hati agak dongkol sedikit. Sekali lagi karena kekurangan kami, karena tadi ada tamu kami yang tidak mungkin juga kami menyuruh bergeser, maka sekali lagi kami menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, mohon kiranya dimaafkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesuksesan acara hari ini, ya, terutama rekor muri untuk bonsawat yang akan kita pecahkan hari ini. Ya, tentunya ini tidak lepas semua dari kolaborasi dukungan semua lembaga adat Brusu, dan yang paling terpenting di sini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa Brusu yang ada di daratan. Dan terima kasih kalian luar biasa memobilisasi masyarakat Brusu datang pada sore hari ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat syukur yang harus kita syukuri, dimana kita dapat hadir bersama dalam acara Irau Kabupaten Tanah Tidung yang ke-7 dan HUT Kabupaten Tanah Tidung yang ke-17 dalam rangka memperingati atau memecahkan rekor muri, ya, yang akan dilaksanakan hari ini oleh Lembaga Adat Brusu Kabupaten Tanah Tidung. Dan kemudian pertama lagi yang ingin kami sampaikan, sambutan dari Pak Ketua Adat atau Kepala Adat Brusu Kabupaten dan Kepala Adat Besar Brusu Kalimantan Utara. Kami menyimak dan kami menyimpan dan menjadi catatan dan atensi khusus buat kami. Saya selalu berpesan dan saya selalu menyampaikan bahwa Kabupaten Tanah Tidung ini merupakan kabupaten pertahanan benteng terakhir antara Ulun Pagun dan Ulun Brusu. Ini yang harus kita pahami. Dan tadi kita sudah dengan semangat berbicara bagaimana melestarikan adat istiadat dan budaya. Tapi satu yang tidak bisa kita lupakan, bahwa pentingnya untuk melanjutkan tongkat estafet di masa yang akan datang adalah bagaimana kita menciptakan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Maka apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu, izin saudaraku, Kepala Adat Besar dan Kepala Adat Brusu Kabupaten dan Kota atau Kepala Adat Brusu yang hadir pada sore hari ini. Sekali lagi, saya berbicara di podium ini tanpa kepentingan tendensi politik, karena kita paham bahwa tahun ini sudah memasuki masa politik. Tapi sekali lagi, saya berbicara di podium ini atas nama Bupati Kabupaten Tanah Tidung, atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, atas nama Ulun Pagun, atas nama orang asli daerah Kabupaten Tanah Tidung. Yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa mari kita menjaga kebersamaan kita, mari kita menjaga kekompakan kita, mari kita terus membangun Kabupaten Tanah Tidung ini bersama-sama. Jangan hanya karena perbedaan pandangan politik, hanya karena perbedaan pilihan, lalu membuat kita tidak bertegur sapa, lalu membuat kita saling menjelekkan, lalu membuat kita saling bermusuhan dan saling menjatuhkan. Maka itu yang akan terjadi sebuah kemunduran
bukan sebuah kemajuan untuk generasi di masa yang akan datang. Ini kekhawatiran saya. Izin Pak Kepala Adat Besar Kalimantan Utara malam tadi sebelum acara ini dimulai, saya mengundang beberapa kepala-kepala adat desa. Saya undang di rumah jabatan dan saya sampaikan pertama adalah saya ingin acara Irau hari ini kita sukseskan bersama-sama. Tidak usah melihat pandangan politik. Saya tidak dukung Pak Bupati, saya dukung Pak Wakil Bupati, saya dukung Pak Bupati, saya tidak dukung Pak Wakil Bupati. Kita kesampingkan itu. Tapi hari ini yang harus kita lihatkan bahwa di Kabupaten Tanah Tidung ini ada dua suku besar, ada dua etnis besar yang berbeda agama, tapi bagian dari satu bagian yang tidak bisa dipisahkan, yaitu orang Tidung dan Belusu. Dan maka dari itu saya mengajak kita semua, mari kita jaga kekompakan, kedamaian yang ada di Kabupaten Tanah Tidung yang sudah lama terjalin, mulai dari zaman leluhur kita. Yang membedakan kita hanya keyakinan, tapi tidak membedakan dan tidak memisahkan persaudaraan kita. Sekali lagi, kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung menyampaikan dimanapun, di panggung manapun, bahwa Kabupaten Tanah Tidung ini dihuni dua etnis besar. Yang pertama adalah Tidung beragama Muslim, dan kemudian yang kedua adalah Belusu beragama non-Muslim. Maka dari itu, mari kita jaga kekompakan bersama, dan kami tidak pernah memilah-milahkan dan tidak pernah membeda-bedakan. Mulai dari berbicara tentang pendidikan, mulai berbicara tentang jenjang karir, dan mari kita sama-sama duduk mendiskusikan itu. Dan termasuk tadi rekomendasi bagaimana perda tentang adat yang harus segera disahkan oleh DPRD Kabupaten Tanah Tidung. Pak Ketua Lembaga Adat Belusu Kabupaten, Pak Saiful, salah satu penginisiasi perda adat adalah Pak Markus Witeng, dan beliau sekarang menjadi Wakil Ketua sementara. Dan tadi saya tanyakan langsung dengan Pak Ketua DPR, sampai di mana sudah prosesnya, dan sekarang lagi berproses. Dan kemarin kami sempat didatangi oleh salah satu lembaga, yaitu Lembaga Penelitian Kampus LPM Universitas Hasanuddin, menyampaikan kepada kami mereka melakukan penelitian untuk mengkaji tentang tanah ulayat adat, ya, tanah hak ulayat adat. Tapi ini memang agak ada polemik sedikit. Ternyata tanah hak ulayat adat itu mereka juga tidak mengizinkan masuk wilayah konvensi KBK ataupun hutan produksi. Nah, ini yang saya bilangkan dan ingin saya sampaikan. Mungkin ke depan ini bisa menjadi pembahasan dan konsentrasi, bahwa kita ketahui bersama saudara-saudara kita yang Belusu banyak berladang, banyak bertani dan lain-lainnya. Kami dari pemerintah daerah siap memfasilitasi itu. Dan sekali lagi saya sampaikan pada Persulon kami semuanya, ya, jangan sungkan dan jangan segan. Jangan hanya karena perbedaan pandangan politik lalu kita tidak bertegur sapa dan lalu kita saling ada tidak nyamannya untuk berkomunikasi. Saya tidak menginginkan itu, tapi mari kita buka dan kita bangun Kabupaten Tanah Tidung ini dengan kedamaian. Kebersamaan kita saling mengisi kekosongan untuk menjadikan Kabupaten Tanah Tidung menjadi yang terdepan di Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai. Dan kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan, bahwa momentum Irau ini momentum Irau di 2 tahun, 3 tahun 8 bulan di kepemimpinan saya. Mohon izin dan mohon maaf kalau masih ada yang kurang maksimal, karena masa produktif dan masa aktif kami yang kita hitung itu terhitung hanya 2 tahun 8 bulan. Program yang kami buat dengan Bapak Wakil Bupati Pak Hendrik itu hanya terhitung 2 tahun 8 bulan yang aktif saja. Kenapa? Karena 2021, 26 Februari kami dilantik, kami hanya melanjutkan program Pak Bupati yang sebelumnya. Nah, setelah 2022 kita masih dalam suasana COVID-19, anggaran masih terbatas, dan alhamdulillah dengan terobosan saya bersama dengan Pak Wakil Bupati Pak Hendrik, alhamdulillah kami bisa mempersembahkan
dan memberikan aset untuk pusat pemerintahan yang sekarang kita lihat di area bundaran sebesar 442 hektar yang sekarang kita bangun. Dan kemudian alhamdulillah kami juga berjuang dengan teman-teman PUPR lewat tata ruang yang dimana lewat pola tata ruang, perubahan pola tata ruang Provinsi Kalimantan Utara lewat SK Ibu Menteri 561, alhamdulillah Kabupaten Tanah Tidung dapat membebaskan lahan masyarakat yang ada di daratan sekitar 5.100 hektar, Pak. Ya, mulai dari Betayau sampai dengan Gunawan, sampai dengan Murukrian, dan kemudian di Desa Rian, kemudian di Desa Kapuat, dan kemudian di Rayo. Dan harapan kami mudah-mudahan ini sebagai bentuk wujud kerja konkret kami sebagai pemerintah. Dan mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan ini sebaik mungkin. Satu pesan saya, kalau sudah punya tanah yang sudah bersertifikat, jangan mudah tergoda untuk menjual hanya dengan alasan kepentingan untuk membiayai anak sekolah, anak kuliah. Ini yang sering saya lihat dan ini yang menjadi kekhawatiran kita. Di mana kita berteriak, kita minta untuk diberikan lahan untuk beladang dan lain-lain, tapi nanti di ujung-ujung orang lain yang akan mengisinya. Sekali lagi, saya mengajak, mari kita bersama-sama berpikir jauh ke depan. Kami sebagai bupati dan wakil bupati, tugas kami hanya memfasilitasi. Dan itu semua kami kembalikan kepada masyarakat untuk menilai apakah kami bisa bekerja atau kami tidak bisa bekerja. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Dan kemudian insya Allah di tahun yang akan datang kita akan membuat acara jauh yang lebih meriah daripada ini. Dan mudah-mudahan ke depan acara budaya adat ini lebih terkonsep lagi. Dan kita bisa memikirkan apa yang harus kita persembahkan dan apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita lakukan untuk memperkenalkan tentang budaya adat Bunusu di Provinsi Kalimantan Utara, bahkan di tingkat nasional sampai dengan tingkat internasional. Dan mudah-mudahan semua niat baik kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena saya meyakini segala sesuatu kejadian di atas muka bumi ini tidak ada yang lepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita was-was dan tidak perlu kita khawatir dan tidak perlu kita takuti. Jabatan itu hanya sementara, tapi persahabatan, persaudaraan itu akan kita bawa sampai mati. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara saya Bunusu dari Sekatan, Gulungan, dan kemudian Kesua dari Malinau. Selamat datang di Kabupaten Tanah Tidung. Pesan saya kepada kepala desa, tolong dikawal dan tolong diberikan pelayanan yang terbaik. Jangan sampai ada yang tidak makan, jangan sampai ada yang tidak punya tempat nginap. Mohon kalau ada sesuatu dan hal yang masih belum tercover, sampaikan kepada ketua panitia, yaitu PLT Sekda, sampaikan kepada Kadis PMD, Pak, kalau ada yang masih belum selesai atau masih ada yang belum mendapatkan jatah makan dan lain-lain. Insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung siap lahir batin menjadi tuan rumah yang baik untuk memfasilitasi saudara-saudara kita Bunusu untuk memberikan yang terbaik dan memperlihatkan apa yang ingin dipersembahkan berbicara tentang adat, seni, dan budaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekali lagi selamat atas rekor muri yang diterima dari rekor muri Bunsubon Sawat, dan kemudian kalau tidak salah ada 2 rekor muri yang dipecahkan. Pertama yaitu lilin beraromaterapi yang dibuat dipecahkan rekor berbahankan dari limbah madu hutan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, dan kemudian rekor muri Bunsubon Sawat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kami sebagai manusia tempatnya salah. Kalau ada salah, mohon kiranya dimaafkan. Sebelum mengakhiri, izinkan saya menyampaikan 5 buah pantun. Kalau tadi Pak Kepala Adat dengan semangat anak muda, semangat juang. Kalau kita sudah bukan anak muda, Pak Kepala Adat Besar, kita sudah tua-tua sedikit lah generasi kita. Kalau Pak Kepala Adat Besar ini kan paling seangkatan dengan Pak Ketua DPR, cuman bedanya Kepala Adat Besar sudah beristri, Ketua DPR sudah beristri. Mudah-mudahan Irau yang akan datang, Ketua DPR sudah didampingi istri tercinta. Pagi muda dibuat memata. Cakepnya besar-besar sedikit, nanti dapat hadiah. Pagi muda dibuat memata. Dinikmat dimakan bersama kekasih tercinta. Rekor muri pun subot sawat budaya kita. Mari kita jaga dan promosikan untuk dunia. Udang gala disantap bersama Pak Julhas dan Sandiaga. Rasanya gurih, nikmat tak bersisa. Tak terasa 17 tahun usia Upun Taka. Semoga semakin maju, jaya dan sejahtera. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, 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 salam kebajikan. Tanah Tidung di Kubab, Tanah Tidung di Penyawo. Sekaligus kami mengundang kepada saudara-saudara kami, pensulat-pensulat kami. Malam ini akan ada hiburan artis ibu kota NDX. Kalau ada kesempatan, mohon kiranya berkenan untuk menyaksikan hiburan kami pada malam hari ini. Acara akan berlanjut terus sampai dengan malam 31 malam. Dan insya Allah akan dihibur beberapa artis ibu kota yang luar biasa. Kalau masalah tempat tinggal, silakan nanti koordinasi dengan kepala desa. Ya Pak Kepala Desa ya. Terima kasih Pak Kepala Desa atas bantuannya. Sekali lagi saya titip, mari kita jadi tuan rumah yang baik dan memfasilitasi semua tamu kita yang datang. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bupati Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali, atas sambutan yang telah diberikan pada pagi ataupun siang hari ini. Maksud kami sore hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya sembari Bapak Bupati menuju ke tempat, kita juga nanti akan ada prosesi, ada pemecahan rekor muri Punsubon Sawat yang akan dipandu oleh Ibu Rosaleda, dan juga prosesi guok dan juga prosesi arang tunduk tubuh. Dan juga kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat bergeser menuju Punsubon Sawat, prosesi Jungkit Ledungo dan minum pengasih. Dan juga kami persilakan sekali lagi kepada Bapak Ibu beserta tamu VIP. Kami persilakan untuk dapat bergeser menuju Punsubon Sawat dalam rangka prosesi adat pemecahan rekor muri Punsubon Sawat yang akan dipandu oleh Ibu Rosaleda. Kepada yang terhormat Bupati Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali beserta Ibu Famili Ibrahim, dan juga kami persilahkan kepada Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung, Ketua Adat Belusu Kabupaten, dan juga Ketua Adat Belusu Provinsi Kalimantan Utara, beserta tamu VIP lainnya. Kami persilahkan untuk dapat bergeser menuju Punsubon Sawat. Tamu VIP nanti akan ada ke Punsubon, yakni prosesi Nyukit Ledugau dan minum pengasih. Dan setelah turun nanti akan ada prosesi Nyuan dan Nyubon, yakni menunggal padi, dan juga prosesi makan bersama di Papar Telawan. Dan juga nanti kita akan ada penyerahan rekor muri kepada Bupati Tanah Tidung bersama Ketua Adat Belusu Kabupaten Tanah Tidung. Untuk ke prosesi yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Rosalina untuk dapat membacakan sinopsis.
Prosesi adat pemecahan rekor muri Pun Subon Sawat kepadanya disilakan. Cek. Cek 1 2. Cek 1 2. Pun Subon Sawat berasal dari 3 suku kata, yaitu Pun, Subon, dan Sawat, yang berarti Pun adalah pokok atau awal, Subon adalah bibit padi, dan Sawat adalah tinggi. Pun Subon Sawat adalah tempat awal ataupun pokok menyimpan bibit padi yang tinggi sebelum ditabur atau ditanam di lahan yang telah disiapkan. Setiap masyarakat Pulusu sejak masa lampau hingga sampai dengan saat ini masa modern, menanam padi merupakan salah satu budaya. Ketika mulai menanam padi, selalu membuat Pun Subon di tengah-tengah ladangnya. Semua jenis bibit padi dikumpulkan di atas Pun Subon Sawat sebelum ditanam. Menurut kepercayaan suku Dayak Pulusu, bagi setiap orang yang pertama membuat Pun Subon waktu menanam padi, niscaya akan mendapat rezeki dan hasil panen yang berlimpah. Tujuan bibit dikumpulkan di atas Pun Subon adalah untuk mengumpulkan roh padi tersebut agar ketika berbuah hasilnya berlipat kali ganda dari semula yang telah disediakan. Kain batik dan bendera yang ditancapkan di pokok Pun Subon melambangkan keinginan, harapan, kesejahteraan, dan kemakmuran dari si pemilik ladang tersebut. Tentunya dibantu dan didoakan oleh masyarakat suku Dayak Pulusu ketika menanam padi. Bentuk Pun Subon merekah ke atas menunjukkan keterbukaan sebagai wadah yang dapat menyimpan sumber pangan bagi keluarga dan masyarakat. Di pokok Pun Subon Sawat akan ditanami obat-obatan tradisional seperti serai, kunyit, jahe, dan kencur. Hal ini bertujuan sebagai penangkal seperti roh-roh jahat
yang mengganggu kelangsungan tanaman dan bibit padi, sehingga nantinya akan tumbuh dengan subur. Selain daripada itu, Punsubon Sawat menunjukkan kemampuan, kekuatan, serta kejayaan dari si pemilik ladang. Serta Punsubon Sawat juga menunjukkan bukti kepemilihan lahan kepada masyarakat dan tanda untuk generasi anak cucunya kelak. Prosesi guok. Kepada Bapak Yagim berkenan untuk dapat mengambil posisi ke atas Punsubon. Jadi dari Pakau khususnya masyarakat Dayak Pulusu, aku tuh membaca doa budaya Dayak Pulusu. Jadi kalian yakin dan percaya kamu berdoa ngai. Jadi aku ngewok kusur di Jadu Lawang Yati Bugang. Aduh, aku tuh nak datang kusur tak diun. Untuk koyo cerita na menaraku, sejarah na tunukitku. Tuang itu sak mai tu kang bukumpol tak sari cukup sari mai urun mulo tak tanah hidung tu sak mai hanya tu semonong na akai tu banyak perubahan dunia bagu, banyak perubahan hukum bagu. Anda final mai uluri nangit kayiri boy senina mak koriang mak katui supaya mai kebaya dah ada bagu itu ang itu supaya mamaya uyang dah dunia bagu itu atu. Jadi iyo intok mai jenera yuban itu lapang takai Ramadan, lapang takai muka tuli, lapang takai makanan, cuma akai ngapu dak adat, ngapu dak budaya itu ang itu supaya mai kalat mai so dokno kawadu lawang ngasih bugang giro kau gimpau kau. Jadi mak jujur semaragai nagi bondamon nampoi rilin udah nyikor ninin mundu nyala kapan melawan sabak adik sudangan mengono kayo. Jadi tu kilong ayu sak metku tok muyun kilong tok muyun pandai mbay sinino akai tu lap nakai nyalawan dumuyun lap kai ngapung dumuyun karena akau nonan makan aturan akau non nguburu tamon dah adat kak giri tapi suang dan salawan mai suang dan bagu atong oi sino lako mai lap kalap maya adat kuyun rinangnya tu jadi tuan mangun banyak mai tuan panakai mai aku mak duwi mak riang dari mai tu arop tak tiun aduk lawang arop tak tiun nasi bugang membayak buyag mai nongkoi buyag mai boy sinino tuan lumak itu serutan jadi sinanan sagi tinejinjok upi kemogodot dak damon tu mak kamaga pusulung mak kamaga pubusu akau nongkoi akau membayak akau ngingot ngajaga damon kumasong dina yang dagu ku mara nak suang dagu ku mara nak suang dagu ku tukit mak ngutok daran senang ngangai nanget kawan silan ngangai nanget kawan maya nak itu ayo ayo trong non ngi no akau yak pandai umai. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan dengan arang tuntung tubuh.
Beri tepuk tangan yang beri. Oke, baik, kami himbau kepada Bapak Ibu selain peserta, kami himbau untuk dapat kembali ke pinggir karena setelah ini akan ada beberapa prosesi yang masih kita laksanakan. Terima kasih. Mohon izin berkenan untuk nama-nama yang akan kami sebutkan agar dapat mengambil posisi di atas kursi. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Tanah Tidung beserta istri, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Tidung, Kapolres Kabupaten Tanah Tidung, PLT Sekda Kabupaten Tanah Tidung, Ketua Adat Dayak Pulusu Kabupaten Tanah Tidung, Ketua Adat Besar Dayak Pulusu Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Gani Desa Sedulur, Bapak Kaharudin Desa Mendukung, baiklah, sama-sama kita akan menyaksikan prosesi Tukit Tundongo dan minum pengasih secara simbolis. Marilah kita saksikan bersama, yakni secara simbolis kita akan melihat bahwa Bapak Bupati beserta Ibu Famili Ibrahim Ali, beserta dari Forkopimda dan juga Kepala Adat Besar Dayak Bulusu melakukan prosesi Nyukit Lenunggo dan minum pengasih secara simbolis. Ya saya dulu. Tibrumpinan nama Bupati Laurin Sayan Konumino ayo anintok takau giti bujang palam itu gabaka tudungan itu mino kakatan takawangit ponong pajana darantara nangkun pujana dakun diton galai mino manangan monong nakai dak diun
Raja kabalangan laung kaokong monong ratu kubulian mino lantanan sagili wak mayanak cuang dopogon lalom kada mai monong mino yo yo Woi. Jadi Pak Bupati artinya nih tidak lepas dari doa karena kami anak-anak bukan main banyak jasa Pak Bupati sama Ibu Ketua PKK Kabupaten Tanah Tidung. Tidak bisa kami balas kepada jasa Pak Bupati dan Ibu ke Tanah Tidung. Jadi Tuhan saja yang membalasnya kalau kami tidak bisa membalasnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Cuman saya ada satu buah pantun. Kenapa Bupati tadi pantun? Jadi saya harus ada buah pantun. Dari mana datang ke mana? Tinggilah rumput sirama-rama. Bulan di mana, tahun di mana? Jika tetap berjumpa akan bersama-sama. Demikian wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati beserta Ibu Fana Ibrahim dalam menjukit logo dan bidung pengasih secara simbolis. Baik, berkenan kiranya Bapak Bupati beserta rombongan untuk dapat kembali ke barisan. Dilanjutkan dengan prosesi Nyuan dan Nyubon. Terlebih dahulu kita saksikan bersama Mura Nyubon. Baik Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, sebentar lagi akan kita saksikan bersama prosesi Yuan dan Yubon, yakni menunggal padi bersama-sama. Iya.
Baik satu. Ya untuk bibit boleh dibagi masing-masing ke ibu-ibu. Setelah dibagi secara simbolis maka acara nyuan kita mulai. Silakan ibu, bibitnya dibagi. Yang pertama ke ibu Amelia, berikut dan ibu yang lainnya. Ya, Baik satu. ya, ya baik. Saya kasih aba-aba ya, kasih aba-aba. Nanti kalau saya bilang 1, 2, 3, silakan Pak Bupati komando cara pertama. Baik, kita hitung mulai 1, 2, 3, silakan. Baik Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, telah kita saksikan bersama yakni prosesi Juan dan Jubon, yakni menunggal padi bersama, dan telah kita saksikan bersama ada Bupati Tanah Tidung Bapak Ibrahim Ali beserta Ibu Family Ibrahim dan juga Ketua DPRD Kabupaten Tanah Tidung, dan ada PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Tidung bersama-sama yakni menunggal padi. Ya, 1. Ya, sekali lagi kita yel-yel. Sekali lagi kita yel-yel. Isa. 2. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC selaku pemandu acara. Baiklah, akan dilanjutkan dengan makan bersama di Papar Telawan. Berkenan untuk nama-nama yang akan kami sebutkan untuk menuju meja Papar Telawan. Ketua Adat Dayak Bulusu Kabupaten Tanah Tidung, Ketua Adat Besar Dayak Bulusu Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Gati Desa Sedulur, Bapak Kaharudin Desa Mendupo, seluruh ketua lembaga adat desa, dan seluruh kepala desa Bulusu. Kepada nama-nama yang telah disebutkan, kami persilahkan untuk dapat mengambil posisi terlebih dahulu untuk dapat melakukan prosesi makan bersama, yakni di Papar Telawan. Kami persilahkan untuk dapat mengambil posisi terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu, setelah itu kami mohon rombongan untuk dapat kembali ke panggung utama. Bersama-sama kita menyaksikan pembacaan rekor muri. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sekali lagi kami persilakan kepada yang terhormat Bupati Tanah Tidung Bapak Ibrahim Ali dan juga Ibu Family Ibrahim selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Tidung dan juga Ketua. Ya, kepada Bapak Ibu silakan untuk menikmati hidangan yang ada. Namun sebelumnya kami jelaskan sedikit dari hidangan ini. Ini namanya Papar Telawan. Namun sekarang ini bentuk meja Pak Bupati. Kalau dulu Papar Telawan itu terbuat dari kayu. Lalu ada tanya pada ibus. Mengingat dengan keadaan dan waktu tidak memungkinkan sehingga ini kondisi yang ada. Namun tidak mengurangi dengan maksud dan tujuan tradisi daripada budaya kita. Sebelum nanti kita kembali ke tempat duduk, kami mohon dengan hormat kepada Pak Bupati beserta Ibu dapat menyumbangkan satu tarian gong buat kita sekalian sebelum balik panggung. Ya, kalau boleh di atas, boleh. Ya, untuk musik gong mohon dipersiap. Ya. Ibu-ibu, mohon
mohon turun dulu. Ibu-ibu mohon turun. Pak Bupati beserta Ibu nari di atas Pusubon. Pak, ya mohon turun ibu-ibu. Ya minta maaf dulu ya ibu. Saudara Riko. Riko, dampingi Pak Bupati naik dah. Pak Kaharudin, mohon bisa apa ke sini. Pak Kahar, untuk bisa didioi lagi. Nanti Ahar, entar pendukung, mohon merapat madad. Silakan Pak Bupati beserta Ibu untuk naik ke atas bom. Menyumbangkan gongnya buat kita pada sore hari ini menjelang malam. Bantang ya kangen lagi yang juang kadai amino ibu pun ya kangen monong kadai cuk singal buru duku wiran aji muda dulu sagili waku nangin nama kadai abina nyongin men bermonong nangitulah nan sagili wa mayana kusuang kadai amino ama dunga ina kacuang kadai kan sayung monong no kau nagi kadai amin. Anta bantangnya batik tindingari kadai amino tamanggung luason diun nama arada rakyat singal burudu bungiran aji muda diun ama yo yo yo
Kembali kami himbau kepada Bapak Ibu tamu undangan, Kepala Desa Hulusu Kabupaten Tanah Tidung, Ketua Lembaga Adat Hulusu Kabupaten Tanah Tidung untuk dapat menuju ke panggung utama. Bersama-sama akan kita saksikan pembacaan rekor muri Punjubon Sawat Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Terima kasih. Oh, maksud saya siapa nampan tuh tadi ya? Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, telah kita saksikan bersama prosesi adat ataupun rangkaian prosesi rekor muri, yakni Punjubon Sawat yang telah dilaksanakan oleh suku Dayak Hulusu dan juga dihadiri oleh yang terhormat Bupati Tanah Tidung Bapak Ibrahim Ali dan juga Ibu Pamela Ibrahim, serta Ketua DPRD Kabupaten Tanah Tidung dan juga tamu VVIP lainnya. Terima kasih kami ucapkan. Sesaat lagi kita akan melihat ataupun akan ada penyerahan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, Amankah tampilan? yakni replika Ajung Rekni Punjubon Sawat yang diberikan kepada Lembaga Adat Dayak Hulusu. Sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat karena sebentar lagi kita akan melakukan prosesi penyerahan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, yakni Punjubon Sawat terbesar yang akan diberikan kepada Lembaga Adat Dayak Hulusu Kabupaten Tanah Tidung oleh Rekor Muri Dunia.
Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penyerahan piagam penghargaan rekor dunia kepada Lembaga Adat Dayak Pelusu Kabupaten Tanah Tidung dan atas rekor pensubuan sawah terbesar. Mohon berkenan kepada yang terhormat Bupati Tanah Tidung Bapak Ibrahim Ali, Ibu Family Ibrahim Ali, dan juga kami undang Ketua Adat Dayak Pelusu Provinsi Kalimantan Utara dan juga Ketua Dayak Pelusu dari Kabupaten Tanah Tidung berkenan hadir di depan panggung untuk dapat bersama-sama menerima piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor pensubuan sawah terbesar yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Mohon izin Bapak Bupati dan juga Ibu Family Ibrahim serta Ketua DPRD dan juga Ketua Adat Dayak Pelusu Provinsi maupun Kabupaten mohon berkenan Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama penyerahan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Lembaga Adat Dayak Pelusu Kabupaten Tanah Tidung atas rekor pensubuan sawah terbesar yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kami hormati Bupati Tanah Tidung beserta Ibu. Yang kami hormati Wakil Bupati Tanah Tidung atau yang mewakili. Yang kami hormati PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Tidung beserta Ibu. Yang kami hormati seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Tanah Tidung. Yang kami hormati Lembaga Adat Besar Dayak Pelusu Provinsi Kalimantan Utara, Lembaga Adat Pelusu Kabupaten Tanah Tidung, perwakilan Lembaga Adat Dayak Pelusu dari Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama Dayak Pelusu maupun Adat Tidung Kabupaten Tanah Tidung, serta tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada sore ini setelah melaksanakan prosesi adat dan verifikasi secara langsung, bahwa di belakang panggung terdapat punsubon sawah terbesar hasil karya masyarakat Dayak Pelusu dengan ukuran yang tidak seperti biasanya, akan tetapi menjadi ukuran yang terbesar, yaitu dengan panjang 4 meter dan lebar 4 meter. Oleh karena itu dengan bangga kami Museum Rekor Dunia Indonesia akan menganugerahkan piagam penghargaan tersebut. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor punsubon sawah terbesar dianugerahkan kepada Lembaga Adat Dayak Pelusu Kabupaten Tanah Tidung dan dicatatkan sebagai rekor dunia. Boleh beri tepuk meriah untuk penyerahan rekor muri. Rekor muri pensubuan sawah dalam rangka IRAU ke-7 Kabupaten Tanah Tidung dan juga Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanah Tidung ke-17. Kepada fotografer kami persilakan untuk dapat mengambil momen. Oi. Full. Sekali lagi mohon izin Bapak Bupati.
Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bupati Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali, dan juga Ibu Family Ibrahim. Mohon izin kepada fotografer. Kami persilakan kepada Bapak Bupati Tanah Tidung dan juga Ketua Lembaga Adat Dayak Belusu. Kami persilakan untuk dapat foto bersama dengan tim rekor muri, dan akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Mohon izin Bapak Bupati dan juga Ketua Adat. Kami persilakan untuk taruh tinun kubab. Mohon izin. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk rekor muri yang telah diberikan dan juga atas rekor muri pensubon sawat terbesar yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bupati Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali dan juga Ibu Family Ibrahim, serta kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Tanah Tidung, Ketua Lembaga Adat Dayak Belusu Provinsi Kalimantan Utara, dan juga Kepala Adat Dayak Belusu Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih kami ucapkan dan selamat kepada Kabupaten Tanah Tidung, khususnya suku Dayak Belusu atas rekor muri dunia dari pensubon sawat terbesar. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk rekor muri yang telah diberikan dan juga kita dapatkan pada kesempatan hari ini.